Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami banggakan, saya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat baru saja selesai melakukan video conference dengan 5 kepala daerah, yaitu Bupati Kabupaten Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, dan Bupati Kabupaten Bekasi. Juga kami melakukan rapat ini bersama Pangdam Jaya dan Wakapolda Metro Jaya, karena seperti diketahui, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi secara hierarki pertahanan keamanan ada di Pangdam Kodam Jaya dan Polda Metro. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa Menteri Kesehatan sudah mengirimkan surat persetujuan kemarin sore yang menyatakan bahwa 5 wilayah di Provinsi Jawa Barat itu disetujui untuk melaksanakan PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. Kami koordinasikan dan kami menetapkan bahwa PSBB di 5 wilayah ini akan dimulai di hari Rabu, tanggal 15 ya? Hari Rabu, dini hari tanggal 15 bulan April 2020 ini selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya. Oleh karena itu, kami sudah berkomitmen selama PSBB 14 hari ini, tes masif sebagai metode pelacakan persebaran virus akan kami maksimalkan. Per hari ini sudah 70.000 tes masif dilakukan di Jawa Barat, dan akan kami teruskan sampai target 100.000 dan seterusnya sampai target 300.000. Yang menarik dari PSBB di 5 wilayah, ada 2 yang sifatnya kabupaten. Maka kabupaten ini berbeda dengan DKI atau Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, mereka memiliki desa, sehingga tidak bisa diperlakukan PSBB-nya persis seperti yang wilayah kota, seperti contohnya DKI Jakarta. Oleh karena itu, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi memutuskan PSBB-nya terbagi 2. Di zona merah, kecamatan-kecamatan tertentu, PSBB-nya maksimal. Di non-zona merah, PSBB-nya akan menyesuaikan antara minimal sampai kelas menengah, kira-kira begitu. Khusus untuk Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor akan melaksanakan istilahnya PSBB maksimal. PSBB maksimal ini salah satunya akan memulai menutup akses ke wilayah-wilayah sekitar di hari Rabu, kemudian juga akan membatasi kegiatan-kegiatan perkantoran, kegiatan-kegiatan komersial, kegiatan-kegiatan kebudayaan, dan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kepada mereka yang terdampak oleh COVID, kami kelompokkan ke dalam 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang terdata oleh pemerintah DTKS, maaf. Jadi ada kelompok pertama yang tersurvei namanya DTKS. Nah, yang DTKS ini mayoritas akan dibantu oleh APBN
melalui kementerian-kementeriannya. Kemudian ada kelompok 2 yang namanya non-DTKS, yaitu mereka-mereka yang rawan miskin baru, yang sebelumnya tidak masuk daftar bantuan. Nah, di non-DTKS ini, yang rawan miskin baru terbagi 2 juga, yang berKTP 5 wilayah dan perantau. Jadi kepada para perantau di wilayah 5 ini, jangan khawatir, Anda tetap akan juga dibantu oleh pemerintah Jawa Barat dan pemerintah 5 wilayah ini. Anda akan dipersamakan haknya, selama Anda memang berhak dan butuh bantuan, kami akan bantu. Jadi saya ulangi, hari ini RT RW sedang melakukan pendataan, maka DTKS yang ada datanya dibantu, yang tidak masuk juga dibantu walaupun berKTP atau tidak berKTP wilayah tersebut. Selama de facto memang bekerja ngekos atau bekerja di situ. Bantuan terhadap Bodebek ini pintunya ada 7. Pertama, mereka akan dibantu oleh PKH, ini yang sudah rutin. Kedua, mereka yang akan dibantu oleh kartu sembako atau pangan non tunai, ini sudah rutin. Ketiga, mereka akan dibantu oleh kartu prakerja untuk pengangguran dan yang kena PHK. Keempat, mereka akan dibantu oleh Presiden lewat bansosnya 600.000 kali 3 bulan. Kelima, kalau di kabupaten mereka akan dibantu pertama kali oleh dana desa. Sekitar 20 dari 30 sampai 30% dana desa akan dipergunakan untuk membantu miskin baru karena COVID di desa. Yang keenam, baru dana sosial dari provinsi yang 500.000 kali 4 bulan. Itu sudah siap. Dan yang ketujuh, kalau masih kurang, akan diberikan oleh dana sosial dari kota kabupaten di 5 wilayah. Jadi para RT RW saya himbau untuk segera melakukan kajian ulang, mensurvei ulang, jangan sampai ada perantau karena alasan tidak berKTP di sana, tidak dihitung sebagai yang dibantu. Selama ekonominya memang susah dan perlu bantuan, itu perlu kita bantu. Tidak boleh ada orang warga Indonesia yang kelaparan di tanah Jawa Barat, siapapun itu insya Allah kami bantu. Bantuan itu datangnya bervariasi waktunya. Bantuan dari provinsi insya Allah di hari Rabu Kamis pada saat diberlakukan PSBB, bantuan sembako, logistik, dan tunai sudah bisa dikirimkan di daerah Bodebek. Menyusul seminggu kemudian menurut laporan bantuan dari pemerintah pusat. Kira-kira begitu, itu juga akan didistribusikan. Terakhir, dari sisi bantuan, Jawa Barat akan menghadirkan gerakan nasi bungkus atau disingkat Gasibu, ya, gerakan nasi bungkus Gasibu. Gerakan nasi bungkus ini adalah jika bantuan sosial yang jumlahnya 7 masih ada yang terlewat, ada orang-orang lapar di jalan, di RW-RW, minimal perutnya tidak kosong, akan ada dapur umum di kelurahan-kelurahan di 5 wilayah yang akan membagikan nasi bungkus kepada mereka yang kelaparan. Kami mohon, disinilah sila ketiga persatuan Indonesia kita harapkan, maka kepada mereka yang mampu menyumbang makanan atau nasinya atau apa, silahkan koordinasikan dengan RW masing-masing untuk membantu kesetiakawanan sosial kepada mereka yang mungkin tidak termasuk atau terlewat oleh bantuan formal dari pemerintah. Jadi di Jawa Barat insya Allah dijamin tidak ada mereka yang berkesusahan yang tidak dibantu oleh bantuan pemerintah baik formal maupun non formal. Oleh karena itu kami sudah perintahkan semua RW di Jawa Barat khususnya di wilayah PSBB ini untuk mendeklarasikan sebagai RW siaga. RW siaga yang melaporkan mereka yang perlu dibantu, RW siaga yang melaporkan jika ada kedatangan tamu yang perlu diwaspadai, dan RW siaga yang mendata dengan seadil-adilnya data. Nah, terkait sanksi, perbedaan PSBB dengan sebelumnya,
sebenarnya hampir sama, bedanya dulu tidak ada sanksi. Dengan adanya PSBB, maka aparat hukum diberi kewenangan memberikan sanksi. Nah, sanksinya kami serahkan kepada wali kota dan bupati, menyesuaikan dengan kebijakan diskresi dari wali kota bupati. Nah, termasuk yang ojol juga tadi, ya, itu diserahkan kebijakannya apakah boleh narik penumpang atau tidak, hanya barang saja itu kita serahkan kepada wali kota dan bupati. Dan kepada pabrik-pabrik yang masih buka, sudah kami arahkan, tolong di SK-kan mana industri-industri yang masuk strategis dan boleh dibuka, dan mana yang harus tutup dulu. Bagi yang akan dibuka, diwajibkan memberikan rasa aman. Jadi pabrik industrinya harus melakukan tes masif juga kepada karyawannya. Setelah tes masif dilakukan, maka bupati, wali kota selama PSBB mengizinkan mereka jika membuktikan tidak ada yang positif di pabrik itu melalui tes masif tersebut, tentu dengan social distancing dan protokol kesehatan. Terakhir dari saya adalah PSBB di Jawa Barat ini akan ada 3 tahap. Tahap pertama adalah wilayah tadi, Depok, Bogor, Bekasi. PSBB kedua adalah Bandung Raya. Jadi kami sedang mempersiapkan surat kajian data karena ada lompatan di Bandung Raya, di Kota Bandung, Cimahi, KBB, Kabupaten Bandung, sedikit Sumedang, maka itu adalah PSBB tahap 2 yang kami rencanakan, dan yang ketiga jika dibutuhkan, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya tutup dengan sebuah semangat bahwa penyakit COVID-19 ini ada 3 benteng pertahanan. Benteng pertama adalah benteng pencegahan, social distancing di situ, PSBB di situ. Ini mudah dilakukan tapi juga susah jika kita tidak taat dan tidak disiplin. Kalau jebol benteng pertama karena tidak disiplin, masuklah benteng kedua yaitu pelacakan. Dengan pelacakan kita tahu di mana klaster-klaster penyebaran virus. Kalau pelacakan gagal dan jebol, baru benteng terakhir yang kita punya yaitu benteng perawatan terhadap mereka yang sakit. Nah, saya berharap warga Jawa Barat jangan sampai COVID-19 ini langsung membobol benteng pertama, kedua langsung lompat ke benteng ketiga, di mana orang-orang sakit ini menjadi banyak dan kapasitas kita menjadi terbatas dan akhirnya kita mengalami kerepotan. Kalau tidak ada halangan, menurut hitungan, kalau PSBB ini lancar harusnya akhir Juni kita bisa tren turun COVID-19, tapi kalau tidak disiplin di PSBB ini, kita khawatir COVID-19 ini masih berlanjut di bulan-bulan berikut yang melelahkan. Dan saya juga menghimbau kepada TNI Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada provokator-provokator selama PSBB ini, baik provokator dengan berita bohong di media-media sosial maupun vandalisme-vandalisme yang mengajak anarkis, itu juga sudah dilakukan tindakan-tindakan yang tegas. Mudah-mudahan dengan kekompakan, dengan kebersamaan, dengan ketaatan, insya Allah kita pasti menang melawan COVID-19 ini. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya persilahkan jika ada 1-2 pertanyaan.